Ya, nanti share screen sama Miska ya. Iya, Pak. Oke. Orang tuanya sekalian itu diundang. Iya. Ini Miskanya belum siap. Masih prepare laptopnya. Gimana Miska udah siap? Masih loading, Pak, ini laptopnya. Sedikit nge-lag sebentar ya. Ya dikirim aja ke Bapak coba. Ya udah, itu bentar ya. Bu Yanti sekarang. Di sini aja nak share screen-nya Miska. Ya. Pakai ini. Bu Yanti kan ngumpulin link-link itu KS. Nah, Linknya kirim ke Pak Risman, Pak. ya boleh langsung.
Miska. Pak, maaf, nomor Bapak yang mana ya? Yang 08165. Fashion alternatif. So proud of mama. Oh dia bisa ya. Bagus. Saya temenin ini ya kemarin saya ribu. Itu ya. Kesini aja. Psikologi. Jadi psikologi fashion alternatif. Jadi itu untuk sarana menyampaikan ekspresi diri, mengekspresikan emosi, Bicara. Jelasin bagus. Terus dia ditanya kamu yang mana ketiganya. Kemudian dia bilang fashion dia apa? Guriaku, aliran fashion dia apa? Polita. Guru Pumi. Kan itu. Guru Bumi, ada G-nya. Pokoknya ada G, ada R, ada dia apa itu Jepang. Jadi model baju yang big doll, ada kita, ada. Ya Lolita. Enggak iya fashion itunya, genrenya. Bukan Lolita dia teh. Ada Lolita dalam presentasi dan dia bukan itu. Itu aku dia bilang. Ya udah mulai ya. Ini udah. Ya silakan buka kameranya dulu, Miska. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Miska, udah terdengar suaranya? Ya, alhamdulillah hari ini Miska presentasi KS di semester 1 ini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Coba suaranya kurang terdengar. Biasanya suaranya gede nih kalau online Miska ini. Alhamdulillah sehat Bapak. Iya, alhamdulillah. Udah siap presentasi? Insya Allah sih. Untuk waktu presentasinya 35 menit, 15 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Silakan untuk Miska membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Topik yang saya pilih dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu tentang pembuatan cerpen dengan latar belakang Revolusi Prancis. Saya akan menjelaskan mengapa saya memilih topik ini, apa yang saya harapkan dari penulisan cerpen, serta bagaimana cerpen ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa saya memilih topik ini. Memilih topik ini karena belakangan ini saya sedang rajin menulis di luar mata pelajaran, baik itu di buku catatan maupun mengetik di Google Docs. Saya sering menuangkan pikiran dan perasaan saya ke dalam tulisan seperti membuat jurnal. Menulis itu sudah menjadi salah satu cara saya untuk mengekspresikan diri saya dan melatih kreativitas saya. Lalu cerpen yang saya buat ini berlatar revolusi Prancis karena pertama Prancis adalah salah satu negara favorit saya. Lalu selain itu, revolusi Prancis juga adalah momen sejarah yang penting bagi dunia. Dengan mengangkat tema ini, saya ingin menggabungkan
kecintaan saya pada sejarah dengan minat saya dalam menulis cerita. Lanjut Pak ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu cerpen. Nah, cerpen atau cerita pendek ini adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan sebuah kisah singkat dengan alur yang sederhana. Cerpen biasanya berfokus pada satu konflik utama dan tokohnya terbatas, sehingga dapat dibaca dalam sekali duduk. Sekali duduk itu membaca yang tanpa jeda, jadi terus sampai selesai. Jadi meskipun singkat, cerpen juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan atau emosi yang mendalam kepada para pembacanya. Selanjutnya, Pak. Di sini saya ingin memperkenalkan cerpen yang saya tulis yang berjudul Cinta dalam Revolusi. Jadi, yang berlatar belakang revolusi Prancis, yang ini tuh sebuah periode penting dalam sejarah yang penuh dengan perubahan sosial dan politik. Jadi cerita ini saya mengangkat perjalanan cinta antara seorang wanita dari kalangan pendeta dan seorang pria dari kalangan rakyat biasa di tengah kekacauan revolusi itu gitu. Dengan latar belakang ini tuh saya dengan latar peristiwa seperti jatuhnya Bastille, terus Reign of Terror, hingga era Napoleon, cerpen ini tuh nggak hanya menggambarkan hubungan personal, tapi juga dinamika masyarakat Prancis di masa itu. Sebelum melanjutkannya, saya akan memperkenalkan tokoh yang sudah saya pikirkan, tokoh utama dan tokoh lainnya gitu. Sebentar. Tokoh utamanya itu namanya Mary Claire du Bois. Secara fisik, rambutnya panjang pirang keemasan, mata birunya itu memancarkan kelembutan. Lalu kulitnya yang pucat ini mencerminkan kehidupan religiusnya. Terus dia ini sering menggunakan jubah pendeta yang sederhana. Dalam segi karakteristiknya, dia seorang yang lembut, penuh keyakinan pada Tuhan, tapi juga memiliki keberanian untuk mempertahankan nilai-nilainya di tengah tekanan revolusi. Lalu tokoh yang kedua itu ada Etienne, seorang lelaki yang akhirnya akan menikah dengan Mary ini. Secara fisik, dia berambut coklat gelap yang berantakan, lalu tumbuhnya kekar hasil bekerja di ladang, karena dia seorang petani, dan mata coklat yang memancarkan semangat dan keberanian. Dalam segi karakteristiknya, dia pekerja keras, idealis, tapi juga penuh empati. Lalu Etienne ini tuh mencerminkan semangat rakyat kecil yang memperjuangkan keadilan tanpa hilangnya sisi kemanusiaannya gitu. Lalu saya baru buat alur ceritanya, pendahuluannya. Ceritanya itu dimulai pada 5 Mei tahun 1789 saat si Mary ini seorang pendeta muda yang menghadiri sidang General Estate di Versailles. Di sana tuh dia pertama kali bertemu sama Etienne, seorang petani yang ikut mendukung revolusi Prancis itu. Perbedaan status sosialnya itu langsung terasa di antara mereka. Tapi Mary ini langsung terpesona oleh semangatnya Etienne. Nah, saya baru membuat pendahuluan karena baru-baru ini saya baru berubah pikiran untuk mengubah topik cerpennya. Lanjut ke slide selanjutnya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan dua peristiwa yang saya masukin ke dalam cerpen saya. Yang pertama ada Women's March on Versailles di tahun 1789. Jadi ini tuh peristiwa penting dalam awal revolusi Prancis. Pada 5 Oktober tahun 1789, jadi ribuan perempuan dari Prancis ini yang sebagian besarnya itu
adalah seorang pekerja dan ibu rumah tangga yang memprotes harga roti yang sangat tinggi dan kelangkaan makanan. Mereka ini berjajar menuju Istana Versailles untuk menuntut solusi pada Raja Louis XVI. Lalu peristiwa selanjutnya itu ada Reign of Terror di tahun 1994. Ini tuh peristiwa di mana kekerasan selama revolusi Prancis, di mana ribuan orang dihukum mati di guillotine karena dianggap musuh revolusi. Yang itu dipimpin oleh Maximilien dan Komite Keselamatan Umum. Jadi periode ini menggunakan hukum keras seperti law of suspect untuk menindak pemberontakan dan ancaman internal. Teror ini tuh berakhir dengan jatuhnya si Maximilien ini pada Juli 1994. Ini tuh meninggalkan trauma sosial yang sangat mendalam. Meski bertujuan untuk melindungi revolusi, periode ini justru menciptakan ketakutan dan tidak percayaan di masyarakat. Lalu yang selanjutnya, bentar. Pentingnya memahami tema revolusi Prancis, menurut saya, bentar Pak. Menurut saya itu penting karena kita ini bisa lebih mengenal perubahan sosial dan politik yang terjadi di Prancis pada zaman dulu itu. Revolusi Prancis ini juga bukan cuma soal perubahan pemerintahan, tapi juga tentang perjuangan untuk hak-hak orang biasa dan keadilan yang mempengaruhi banyak negara di dunia. Selain itu juga lewat cerita revolusi Prancis, kita bisa lihat gimana nilai-nilai manusia dan cinta tetap ada meski di tengah konflik dan kekacauan itu. Walaupun banyak penderitaan selama revolusi, ada juga kisah tentang harapan, keberanian, dan kasih sayang yang menginspirasi gitu. Ini tuh mengajarkan kita bahwa meski sedang berjuang untuk keadilan, kita ini tetap harus menjaga kemanusiaan dan kasih sayangnya. Lanjut ke selanjutnya. Lalu lanjut ke penerapan. Melalui pembuatan cerpen ini, saya bisa mengekspresikan perasaan dan ide secara lebih kreatif. Menulis cerpen juga membantu saya untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan lebih efektif, karena dalam sebuah cerita kita harus bisa menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Cerpen juga bisa menjadi media berbagai cerita yang bermanfaat bagi orang lain, baik untuk menghibur, memberikan inspirasi, atau bahkan mengedukasi para pembacanya. Dalam kehidupan sehari-hari, menulis cerpen juga bisa menjadi cara untuk belajar tentang diri sendiri. Proses menulis memberikan ruang untuk refleksi dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia sekitar. Cerpen yang saya buat itu tidak hanya menyampaikan cerita, tapi juga bisa mengungkapkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang kita pegang. Lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya di sini ada self-knowledge. Saya dengan cara saya tahu bahwa saya sudah benar-benar memahami topik ini ketika saya dapat menggabungkan sejarah revolusi Prancis dengan cerita yang saya tulis, serta berhasil menyampaikan pesan yang saya ingin sampaikan kepada para pembaca. Menulis cerpen juga memberi saya
pemahaman lebih dalam tentang bagaimana sebuah peristiwa sejarah bisa mempengaruhi kehidupan pribadi seseorang, terutama dalam hal perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan. Lalu proses penulisan cerpen ini juga membantu saya belajar untuk lebih mengorganisir pikiran dan ide saya. Hal tersulit bagi saya adalah bagaimana menggabungkan unsur sejarah dengan kreativitas dalam menulis, serta menjaga keseimbangan antara fakta sejarah dan elemen fiksi dalam cerita yang saya buat. Lalu kekuatan saya itu adalah kemampuan untuk menggambarkan emosi dan situasi dalam cerita dengan detail yang bisa cukup dibilang hidup. Lalu kelemahan saya itu adalah kurangnya pengalaman dalam mengelola plot yang lebih kompleks dan mendalam. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada perspektif. Jadi melihat revolusi Prancis dari berbagai sudut pandang bisa memberikan inspirasi yang menarik seperti yang saya alami saat saya menulis cerpen ini. Dari sudut pandang sejarah, dari sudut pandang sejarah, revolusi ini adalah sebuah peristiwa besar yang membawa perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Dari sisi pribadi saya bisa melihat bagaimana nilai-nilai tentang keadilan dan perjuangan muncul dari kondisi sulit yang dialami oleh rakyat pada masa itu. Yang bisa saya kaitkan dengan tema dalam cerpen yang saya buat. Jika melihatnya dari perspektif budaya, revolusi bisa dilihat sebagai sebuah inspirasi tentang bagaimana perubahan besar dapat terjadi, tetapi juga bisa dianggap sebagai ancaman bagi pihak yang merasa terancam oleh perubahan itu. Seperti yang dirasakan oleh bangsawan dan pendeta di masa itu. Saya juga bisa membayangkan bagaimana karakter-karakter dalam cerpen saya ini berjuang dengan nilai-nilai mereka yang mungkin bertentangan satu sama lain. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini akhir dari slide saya akan membacakan rencana tindak lanjut saya. Yang pertama, bagi saya sendiri, saya sangat berharap dapat lebih produktif dalam menulis, rajin mencatat pelajaran, dan terus berfokus pada hal-hal positif lainnya agar dapat mengembangkan potensi diri saya. Lalu bagi orang tua, saya berharap mendapatkan lebih banyak dukungan dari orang tua, baik dalam bentuk motivasi maupun doa, untuk mencapai tujuan dan masa depan yang lebih baik. Lalu untuk guru, saya berharap semua guru yang mengajar di kelas 9, termasuk mengajar saya, dapat membantu saya untuk lebih memahami pelajaran dan menemukan minat serta bakat yang dapat saya kembangkan lebih lanjut. Demikianlah presentasi tentang cerpen yang saya buat dengan latar belakang Revolusi Prancis. Saya berharap melalui cerpen ini saya bisa lebih memahami pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan perjuangan dalam sejarah-sejarah serta kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dan Bapak Guru. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, insya Allah saya dengan senang hati akan menjawab, dan insya Allah saya akan bisa menjawabnya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Miska sudah presentasi, intonasinya jelas. Kemudian yang tertariknya, kalau di kelas seminar Prancis ya, sama revolusi Prancis juga, tapi lebih ke kuliner. Tapi ini ke revolusi Prancis, tapi ke cerpen. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab dari guru pembimbing dulu, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Misca. Apa? Saya terpukau dengan paparannya Misca, sangat keren sekali. Pertanyaan saya ini, Misca, kalau di situ kan
kayaknya konfliknya antara anak pendeta dengan anak petani ya. Kenapa Misca menggabungkan dua konflik itu, anak pendeta dengan anak petani? Karena kan yang saya tahu secara umum kan pendeta tuh dekat sama petani ya gitu. Tapi dalam konteks revolusi Prancis, kenapa pendeta dan petani itu justru seperti bermusuhan? Em, Kalau alasan saya memilih antara pendeta dan petani, kan awalnya itu ada general estate yang dimana para pendeta itu tahta tertinggi, terus ada bangsawan dan petani. Terus saya itu alasan memilihnya karena saya ingin menciptakan konflik yang antara ya berbeda gitu, bertolak belakang namun bisa bersatu gitu, pengennya kayak gitu. Dan saya juga kurang dalam mencari tahu, dan saya juga baru tahu kalau pendeta sama rakyat ini lumayan lumayan berdekatan gitu. Nah itu sih. Oke. Apa? Kalau cerpennya udah sampai mana? Udah selesai? Baru pendahuluan sama konflik Konflik berarti udah 50%. ini yang kayaknya. Boleh dilihatin? Tayangin coba. Ditayangin? Madu. Waduh. Warisman share ininya linknya. Sebentar. Sambil nunggu Misca, kalau dari saya sih Misca tuh analisis sejarahnya keren sekali nih. Apa? Nggak tahu nih, apakah udah pernah Misca misalnya mengkaji sejarah apa revolusi Prancis itu dalam konteks sejarah gitu, pelajaran sejarah itu karena cukup saya lihat cukup dalam Misca dalam apa menelusuri sejarahnya gitu. Mungkin kalau misalnya dibuat cerpen kan itu ada dua hal ya yang harus Misca kerjakan. Yang pertama adalah menganalisis sejarah, terus yang kedua membangun kisah fiksi gitu. Nah, apakah mungkin misalnya Misca mencoba nanti apa menganalisis sejarah aja dulu gitu, revolusi Prancis dianalisis habis gitu. Habis itu baru bikin cerpen tuh di next project-nya gitu, atau mungkin bikin kolaborasi gitu, ada cerpen, bukan cerpen ya, misalnya komik bareng sama siapa gitu. Jadi Misca yang merancang alurnya, merancang tokohnya, nanti siapa yang menggambarkan komiknya segala macam gitu. Jadi apa yaitu untuk membangun ini ya apa kita harus bisa membaca kekurangan kita, kekuatan kita, dan kita harus bisa memadukannya dengan kekuatan dan kekurangan teman-teman yang lain gitu. Itu kalau dari saya Misca. Kalau udah muncul ya Pak Risman. Yo, silakan cerpennya. kirim. Sebentar ya Bapak. Tadi. Baik, oke, terima kasih. Baik, Miska, Ibu terpukau ini dengan keterampilan berpikir analitisnya, analytical thinking skills, conceptual thinking, logical thinking. Jadi Ibu kira Ibu baru melihat sisi Miska di kemampuan konseptual ya hari ini gitu. Kalau public speaking rasanya Ibu sering memuji ya, kalau Miska masih ingat ya. Miska tuh kamu kemampuan public speakingnya bagus banget loh. Pilihan kata, warna suara, enakeun gitu. Tapi Ibu merasa belum puas ya dengan apa unjuk kerja selama 3 tahun ini. Rasanya kok belum melihat Miska di panggung gitu ya. Dan ya Ibu sih berharap Miska masih bisa lanjut di Al-Kausar ya. Karena ini seperti baru panas nih mesinnya nih di kelas 3 semester akhir ini gitu ya. Bu melihatnya. Baru mulai keluarnya ya banyak halnya. Ibu kira tadinya Miska itu praktikal orangnya karena sukanya kuliner. Apa tidak masuk ke conceptual thinking, tapi ternyata enggak banget ya. Jadi apa kalau ke SMK sayang menurut Ibu. Loh kok jadi ke sana ya kita? Gak apa-apa ya. Oke, kita bicara balik ke cerpen. Udah bisa ditayangkan cerpennya? Belum Ibu, sebentar. Ya, di-share aja ke Pak Risman. Jadi apa bagus sekali ini
tidak harus, Miska tidak harus sempurna di cerpen pertama kan Pak Ida? Yang penting dituangkan saja dulu. Ibu pembaca cerpen banget Miska dari sejak SMP, SMP awal ya. Pelahap sampai ke mama papa aja dibaca gitu. Semua karya sastra klasik modern ibu lalap semuanya. Jadi ibu suka kata, dan buat ibu apa yang sudah Miska sampaikan tadi itu sangat luar biasa sebetulnya. Jadi mari kita lihat kalau ada 1-2 paragraf. Oke, pertanyaan dulu kalau gitu. Jadi menurut Miska, apa saja elemen terpenting dalam sebuah cerita pendek untuk membuat sebuah cerita pendek itu menjadi menarik? Silakan. Menurut saya, buat cerita pendek ini kan cerpen ini berbeda dengan novel ya. Jadi cerpen ini harus bisa menyampaikan dan menunjukkan emosi si tokoh ini dan situasi si tokoh ini lebih mendalam gitu secara si cerita pendek ini berbeda kan dengan novel. Jadi intinya itu yang menurut saya penting di dalam cerpen ini adalah pembentukan emosi dan plot yang bisa dibuat pendek tapi jelas gitu, dapat dipahami dan membuat para pembaca ini tertarik untuk membaca cerpen-cerpen gitu menurut saya ya. Ya, setuju. Alur yang kuat, karakter yang hidup ya. Jadi 2 elemen itu ya. Tadi kalau tentang emosi itu kan berarti terkait dengan karakternya. Pertanyaan kedua, Ibu pengen tahu taste aja. Akhir cerpen favoritnya kamu seperti apa? Akhir sebuah cerpen yang favoritnya ending itu kayak apa? Seperti apa? Saya lebih suka bad ending atau sad ending. Apa? Sad ending? Bad ending? Bad ending. Sad and bad, bitter ya namanya. Pahit ya, gitu ya. Bittersweet. Ada film bittersweet yang bagus sekali, La La Land. Coba tonton. Pernah nonton nggak? La La Land pernah nonton nggak? Itu bittersweet itu. Ya, endingnya tidak disukai tapi ya begitulah. Ada lagi? Yang ada cerpennya udah bisa ditanyakan. Sebentar Ibu. Dari orang tua untuk komentar dan sarannya Pak Harno pada Miska. Nanti sambil itu dilihat sama guru-guru di sini. Ya. Pak Harno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya bangga banget ini sama Miska ya. Keren ternyata nih. Dan apa yang dicita-citakannya ini. Tapi ya tadi kemarin dulu kasih biologi, terus kemarin senang masak, sekarang ini sejarah gitu kan. Banyak bakat juga itu. Baru juga bisa suka sejarah. Senang aja Bapak dengarnya. Makasih Bu Guru, Pak Yuda, Bu Tari, Kang. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Ya, dilanjut silakan saya mendengarkan. Ya. Langsung ini ya. Selamat sekali lagi buat Miska. Presentasinya silakan tutup. Nanti cerpennya bisa dibagiin ke Bapak, nanti dikirimin ke Pak Yuda sama Tarik yang mau lihat. Silakan tutup dulu. Google Docs.
Ya, Miska, silakan tutup dulu presentasinya. Em, Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Nggak bisa dari Senyum Mica. Senyum, senyum. Senyum. Ini banget. Seram. 1, 2, 3. Seram. Syaratnya nggak kelihatan. Ya udah dia mah nanti di itu aja di print screen. Nah, gitu. Maju lagi dikit. Maju lagi, Miska. Maju lagi. Nah, gitu. Nah. Nah, cukup. Ya, terima kasih. Nah, Ini Bu Yati. Bang Bobi